boleh hatinya Hello Kitty ya kan? Kamu kuliah. Mematikan ya. Bayangnya salah ya. Bayangnya begitu bro. Jangan Ya Mbak, begitu ketemu boleh hatinya Hello Kitty ya kan? Kamu kuliah Hello Kitty malah. Malah jebule ngomong pisan. Iya. Aku kan keluarin ke. Pamit nih. Jadi ini yang perlu kita bangun ya teman-teman. Yang perlu kita bangun. Aslinya kangen. Betul. Enggak mau pabrik. Ya kayak Mbak Kaya, kayak kangen senengnya mutung-mutung kayak gayanya. Terus kemudian Mas Imam, Mas Didit, Mas Tepe, Mbak Nur, terima kasih atas rawuhnya, teman-teman magang juga terima kasih atas rawuhnya semuanya. Tadi sudah disampaikan banyak hal sama Mas Tuku gitu. Harapannya sebenarnya forum ini itu forum informal yang kemudian bisa kita sama-sama maksimalkan untuk apa? Untuk bercerita bersama di ruang yang enggak formal, di ruang yang jauh lebih terbuka, yang harapannya itu ternyata kita jadi lebih tahu satu dengan yang lain dan ternyata kita jadi bisa memahami satu dengan yang lainnya. Tapi Mas Hukum menyampaikan bahwa bahasa WA itu ternyata bahasa yang sangat jauh berbeda dengan kondisinya gitu kan. Itu yang memang perlu kita lakukan. Saya nyontoh Mas Imam di Kepasen gitu ya. Saya salut dengan Kepasen itu, konsistensi pertemuannya itu luar biasa gitu ya. Itu patut kita apresiasi, itu patut kita contoh gitu kan. Kita pun yang di Busur, kita pengen mencontoh teman-teman yang di Kepasen, konsistensinya luar biasa. Dan memang di organisasi yang baru yang dibutuhkan kan itu ya, konsistensi pertemuan gitu. Termasuk forum pada pagi hari ini, harap program inovasi baru ya. Kita punya program namanya pendampingan intensif 3 bulan sebenarnya, yang melibatkan teman-teman kampus. Kenapa kita melibatkan teman-teman kampus? Karena kita rasa teman-teman kampus itu punya energi yang jauh lebih besar dari kita. Ya, dari sisi waktu, dari sisi kapasitas, wawasan, energi, dan lain sebagainya. Nah, salah tiganya dari ini kita ada 7 orang gitu kan. Yang ini mereka semuanya itu punya energi dan punya rasa untuk sama-sama yuk bergerak melakukan pendampingan ke teman-teman UMKM. Kenapa? Karena jujur aku pribadi ada beban yang kemudian cukup besar. 3.500 anggota ini mau kita apakan kan gitu kan. Kalau hanya mengandalkan kita internal mau selesai sampai kapan? Mengandalkan program dari dinas mau selesai sampai kapan gitu kan. Maka kita coba pelan-pelan mencoba membuat terobosan-terobosan program yang hari ini mungkin masih sangat kecil. Karena kita hanya mendampingi 2 UMKM dari kecamatan. Tapi ini pola perdana yang kalau ini berhasil maka akan kita duplikasi sebanyak-banyak. Banyak kampus yang kemudian sudah pengen kerjasama. Waktu dengan PDSD ada Mas Kuku apa enggak ya? Yang dari UMP ada Mas Kuku ya. Mereka pun kepengen akhirnya nggak kita ACC. Artinya dengan program MPKM di kampus ini ya sekali lagi Asdikmas itu perlu dengan keberuntungan menurutku. Awal berdiri ada program Banpres produktif yang sehingga anggotanya banyak banget. Ini ternyata proses berjalannya waktu ada program MBKM. Program MBKM kan program di kampus yang kemudian memaksa dalam tanda kutip mahasiswa-mahasiswinya untuk turun ke lapangan. Nah itu kan tambahan energi yang bagus buat kita ya kan. Maka kalau program ini berhasil, kampus-kampus akan kita kolaborasi, mahasiswa-mahasiswinya akan kita berdayakan untuk melakukan pendampingan di teman-teman UMKM. Sehingga energi kita jauh lebih hemat gitu kan. Kita bisa berpikir untuk yang hal-hal lain yang kemudian bisa kita bagi perannya.
Jadi mohon maaf atas keselamatan tadi. Barusan contoh ini di UMKM Jaya sudah 15 tahun dengan karyawan 15 orang, ternyata pemasarannya itu satu hari itu berapa kilo tadi? 65 kilo, gitu kan? Yang kalau dihitung omset berarti 1,2 juta per hari, gitu kan? Kalikan 30 hari saja berapa? Dan karyawannya itu 60 tahun rata-rata teman-teman, gitu kan? Itu berarti kan anggotanya Mas Awanto ya, Ibu Yatimah, gitu kan? Dan ternyata mereka membutuhkan pendampingan apa? Satu, halal jelas ya. Kemudian yang kedua, pencatatan keuangan, ternyata mereka aware membutuhkan itu dan pemasaran yang banyak. Dan trennya ini ternyata sudah sampai Menosol, Jogja, Semarang. Maka mereka-mereka itu yang perlu kita dampingi. Apalagi mereka sudah menjadi anggota resmi Atinas Kecamatan Banyumas, gitu kan. Maka memang kita bareng-bareng harus benar-benar berpikir cara buat apa lagi dengan treatment bagaimana lagi agar kehadiran Atinas itu lebih powerful, lebih luas impact dan manfaatnya. Dan aku rasa memang saat ini kita sudah harus berpikir ke arah sana, gitu kan. Itu soal pendampingan UMKM. Nah, kemudian forum hari ini kalau di forum grup itu kan kemarin cukup banyak hal-hal dari provinsi, terus kemudian soal kemandirian organisasi yang tadi Mas Putu sampaikan. Insya Allah akhir bulan sebelum tanggal 24 atau sebelum PPKM level Natal dan Tahun Baru ini diberlakukan, kita pengen mengadakan konsolidasi all pengurus, bukan cuma ketua, bukan cuma korcam, tapi semua pengurus di 27 kecamatan yang jumlahnya mungkin sekitar 300 sampai 400 kita kumpulkan di mana di gedung biro, gitu ya. Nah tadi aku sudah cerita dengan teman-teman makam, gitu ya, di gedung biro kenapa di sana satu jauh lebih murah. Kayaknya sewa gedungnya cuma 3,5 kayaknya mungkin ya, masih kisaran itu. Dan lain sebagainya dan sebagainya. Dan output atau target dari agenda yang biro nanti adalah kita konsolidasi menyeluruh. Biar apa? Biar rasa memiliki organisasi, rasa pemahaman bahwa Astiknas ini sebenarnya arahnya mau kemana sih, teman-teman tahu. Kenapa? Karena kalau teman-teman semuanya nggak tahu arahnya mau kemana, maka rasa untuk mengikuti alurnya itu akan ogah-ogahan. Tapi kalau teman-teman sudah tahu grand design-nya mau kemana, harapannya rasa memilikinya jauh lebih besar, rasa optimismenya jauh lebih tinggi lagi, sehingga apa yang kemudian kita cita-citakan bersama akan mudah realisasi teman-teman semua. Dan insya Allah di momen itu nanti ada sedikit surprise yang semoga itu bisa menambah, memantik semangat teman-teman semuanya untuk bergerak. Yang surprise ini menurutku cukup keren. Tadi sudah sedikit tak bocorkan di Mas Diar ya, gitu kan, cukup keren. Saya berani pastikan bahwa ini akan memantik semangat teman-teman semuanya. Nah, kemudian sebelum forum itu terrealisasi, maka kita minta tolong ke teman-teman ketua untuk bisa mensukseskan bersama-sama, gitu kan. Harapannya setelah forum itu nanti pergerakan Astikmas di setiap wilayah jauh lebih besar lagi, berkali-kali lipat. Itu sih harapan kita. Dan sekretariat teman-teman, ini info awal ya, sekretariat yang tadinya kita dikasih gratis sama staf susnya Pak Menteri berakhir bulan November ya, berakhir bulan November. Sudah kita kemarin bahas, kita Oktober ya Mal ya, sudah kita bahas, kita diskusikan, kita pertimbangkan, kita perpanjang teman-teman. Menggunakan dana apa? Insya Allah prinsip kami menjaga betul kas yang kemudian itu sumber dari keanggotaan. Kita nggak ngambil dari kas keanggotaan, tapi ngambil dari mana? Kita mencoba menggunakan pola-pola sponsorship. Dan alhamdulillah sudah tercover 23 juta itu tercover oleh dana-dana sponsor, gitu kan. Kenapa kok kita kemudian memilih dana sponsor daripada menggunakan kas anggota? Karena kita, ya namanya juga kemandirian, maka kita harus menggunakan pola-pola kemandirian. Kita harus menggunakan pola-pola baru yang sebelumnya itu belum banyak dimainkan sama paguyuban yang sifatnya berafiliasi dengan kedinasan. Gitu. Nah, karena kita sudah mengeluarkan budget besar, itu mau kita gunakan untuk apa sih teman-teman semuanya? Jelas, orientasi kita satu mutlak untuk kemanfaatan teman-teman UMKM. Lantai atas masih berjalan seperti sebelumnya, silakan digunakan. Contoh kayak Batu Raden ya, beberapa kali juga menggunakan tempat itu, silakan dipakai karena itu milik bersama. Untuk konsolidasi, untuk pelatihan-pelatihan, fasilitas insya Allah walaupun nggak nyaman banget, nggak komplit banget, cukup lah. Sound system ada, LCD proyektor ada, gitu kan, kipas angin ada, kemudian nanti dilengkapi dengan kebutuhan dispenser dan sebagainya, itu ada semua. Itu bisa dipakai sama teman-teman.
Nah, lantai bawah kalau kemarin itu hanya dioptimalkan, baru dioptimalkan untuk kita duduk santai sederhana. Ini per Desember ini nanti kita sudah mulai running unit bisnis teman-teman. Ya, unit usaha mau kita mainkan. Ya, yang sekali lagi prinsip transparansi dan kepemilikan bersama akan kita jaga. Biar apa? Biar unit usaha ini berjalannya jangka panjang. Nah, unit usaha ini digunakan untuk apa? Ya, tema besar kita adalah kemandirian organisasi. Kita nggak bakal selesai melakukan pendampingan kalau kita hanya menjalankan program dulu anggaran dari dinas. Kan itu. Kita sama-sama tahu ya, dinas pun punya keterbatasan. Gitu kan. Maka salah satu cara yang kemudian sebagai solusi soal anggaran itu adalah satu, kita harus bisa menghasilkan kegiatan-kegiatan yang berorientasi profit. Kalau tahun pertama benar-benar sosial, tahun kedua kita mencoba membawa ke arah sosiopreneur. Kegiatan sosialnya tetap terjaga, tapi kegiatan entrepreneurnya yang memang notabene kita semuanya entrepreneur itu bisa kita mainkan. Nah, aktivitas bisnis apa sih mau kita jalankan? Yang paling, karena bisnis selalu ada dua kemungkinan, untung dan rugi itu kan jelas kan. Maka kita ngambil yang risikonya paling tinggi, yaitu kemasan. Kenapa kita kemasan? Karena hampir kita petakan datanya dari 3.500 juta. Lebih besar itu memang produsen, yang mana mereka memang selama ini menggunakan kemasan. Nah, maka tinggal kemasannya kalau yang tadinya belanjanya di luar, yang tidak menghasilkan feedback apa-apa, sekarang mungkin belanjanya plastik mas. Kenapa? Ya karena ini milik bersama, milik dinas, kemudian keuntungannya digunakan untuk pemberdayaan lagi. Keuntungannya, kalau bisa yang sering saya sampaikan, kalau teman-teman pengurus bisa digaji, kita gaji. Nominalnya mungkin belum besar, tapi sekedar untuk mengganti uang lelah. Nah, program ini berjalan atau enggak, itu tergantung kita semuanya teman-teman. Bagaimana kita bisa memantik spirit anggota dan pengurus untuk sekarang daripada di luar, ya ngapain? Jadi kita beli kemasannya di mana Aspikmas gitu kan, yang akan kita branding Aspikmart gitu. Harga minimal sama dengan harga sebelumnya, tapi kan ada feedback manfaat yang bisa dirasakan kembali oleh kita semua. Nah, harapannya itu nanti bisa disukseskan bersama teman-teman semuanya, karena ini akan menjadi ya mungkin pertama ya pengelolaan persatuan atau pengelolaan asosiasi yang kemudian digarap dengan serius. Sekali lagi, walaupun ini sosial, pengelolaannya sudah nggak bisa sesukanya dan semaunya, tapi memang harus menggunakan prinsip-prinsip profesional agar flow-nya lebih maksimal. Itu info prolog ya, nanti kita diskusi santai saja kira-kira ide apa, masukan apa, gagasan apa, itu yang bisa kita diskusikan. Itu dulu, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semuanya. Walaupun hujan tidak menggugurkan spirit bersama-sama, dan kita sama-sama lah. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan. Kalau kita bergerak sendiri-sendiri kan agak kurang powerful. Tapi kalau simpul-simpul ini dijaga kebersamaannya, dijaga konsistensinya, aku yakin minimal banget kita punya bargaining position yang lebih baik dengan pemerintah ataupun dengan pihak lain. Nah, bargaining position itulah yang kemudian bisa kita gunakan untuk mengakselerasi secara. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pulang. Asam manis. Rame asam manis.
Asam manis. Ngeri, kayak apa gesek apa mas? Enaknya railing mas.